Setelah uji parametrik, sekarang kita masuk ke uji non-parametrik. Nah, yang kita bahas di sini hanya satu uji non-parametrik saja ya, yaitu uji chi-square. Jadi tulisannya chi-square, tapi kita baca chi-square. Nah, ini dia lambangnya nih. Nih, chi-square. Nah, syarat untuk melakukan uji chi-square ini adalah data yang digunakan adalah data nominal. Jadi kalau kalian misalnya ada data nominal itu nggak mungkin bisa pakai uji Z, uji T. Kalian bisanya pakai uji chi-square. Kemudian eksperimen menghasilkan 2 outcomes atau lebih. Kemudian outcome kejadian satu tidak mempengaruhi outcomes kejadian yang lain. Nah, ini untuk statistik hitungnya seperti ini. Chi-square sama dengan sigma dari FO. FO ini adalah frekuensi yang kita observasi di kategori tertentu dikurangi dengan FE, frekuensi yang kita expected, frekuensi yang kita harapkan, frekuensi yang diekspektasikan. Dikuadratin dibagi dengan frekuensi expected. Nah, ini yang akan kita bandingkan dengan nilai critical value-nya. Oke, yang di sini langsung ke contoh soal ya. Ini Bubba Fish and Pasta itu adalah chain restoran yang berlokasi di Gulf Coast, Florida. Kemudian Bubba, ownernya, dia sedang mempertimbangkan untuk menambahkan steak di menunya. Nih ya, steak di menunya. Sebelum menambahkan menu steak, dia merekrut Magnolia Research untuk melakukan survei terhadap konsumen dewasanya untuk melihat apa favorite meal mereka di restoran tersebut ya. Kemudian Magnolia memilih sampel 120 orang dewasa, kemudian menanyakan mereka atau melihat indikasi mereka terhadap favorite meal mereka. Nah, ini adalah hasil dari 120 sampel. Jadi di sini ada menunya chicken, fish, meat, dan pasta. Ini adalah frekuensi yang menjawab atau mengindikasikan dia suka ayam 32 orang, suka ikan 24 orang, suka daging 35 orang, dan suka pasta 29 orang. Totalnya 120, sorry. Apakah cukup beralasan untuk menyimpulkan bahwa tidak ada preferensi di antara 4 menu tersebut? Jadi nggak ada preferensi khusus, misalnya tidak 4 menu ini sama aja. Orang milihnya itu nggak ada preferensi khusus, misalnya lebih disukai ayam kah, atau lebih disukai ikan, atau lebih disukai meat, atau lebih disukai pasta. Nah, di sini karena datanya nominal, kan orang itu kan ditanya suka mana, suka ayam kah, suka ikan, suka daging, suka pasta, itu kan data nominal kan. Ayam tidak lebih baik dari ikan dan seterusnya. Nah, berarti kita bisa menggunakan uji chi-square di sini. Langkah pertama, nyatakan H0 dan H1. Nah, pertanyaannya kan apakah tidak ada perbedaan antara keempat menu ini. Nah, di sini ya, untuk yang chi-square di sini, untuk H0-nya itu akan selalu tidak ada perbedaan proporsi antar orang yang memilih setiap menu tersebut. Itu selalu tidak ada perbedaan ya kalau H0 untuk chi-square di sini. Kalau H alternatifnya berarti ada perbedaan proporsi konsumen dewasa mereka yang memilih antara 4 menu tersebut. Jadi ini adalah H0 dan H1-nya. Nah, kemudian langkah kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Alfanya sama dengan 5%. Langkah ketiga, pilih uji statistik yang sesuai. Jenis datanya nominal, outcomes-nya ada 4 jenis ya tadi. Fish, meat, pasta, sama chicken. Kemudian uji yang digunakan berarti uji chi-square. Langkah keempat, kita formulasikan decision rules-nya. Nah, decision rules-nya di sini karena ini ada uji chi-square, berarti
kurva yang digunakan bukan kurva distribusi normal, tapi kurva chi-square nih di sini nih. Ini adalah bentuk kurva chi-square. Jadi kurva chi-square ini bentuknya itu tergantung dengan degree of freedom-nya. Tapi kira-kira bentuknya seperti ini ya. Ada yang semakin landai, ada yang semakin runcing, tergantung degree of freedom-nya. Lalu di sini alfanya itu adalah 5% di sini. Alfa 5% ya. Degree of freedom-nya, kan outcomes-nya ada 4 jenis ya, 4 menu tadi. Berarti degree of freedom-nya di sini adalah 4 dikurangi 1. Karena ada satu variabel ya yang kita mau prediksi, yaitu proporsi preferensi konsumen di sini. Berarti degree of freedom-nya 4 kurangi 1 yaitu 3. Kemudian di sini like tail area alfanya 5%. Berarti nilai critical value-nya ada 7,815. Nah, di sini nih. 7,815 critical value. Ini adalah area penolakan, ini adalah area gagal menolak H0. Berarti apa decision rules-nya? Decision rules-nya adalah tolak H0 jika chi-square hitungnya lebih besar dari critical value atau lebih besar dari 7,815 atau tolak H0 ketika p value kurang dari alpha di sini. Kalau kalian lihat di sini, ini kan rumus dari chi-square ya. Pas di sini kan rumus dari chi-square. Kalau dilihat di sini, ini kan frekuensi observasi dikurangi dengan frekuensi ekspektasi. Kalau misalnya tidak ada preferensi khusus antara menu chicken, fish, meat, dan pasta, harusnya proporsi orang yang memilih chicken akan sama dengan proporsi orang yang memilih fish, akan sama dengan yang memilih meat, akan sama dengan yang memilih pasta ya. Nah, di sini berarti kalau dia FO ini kan frekuensi yang diobservasi ya, frekuensi aktual, frekuensi dari sampel kita. Kalau dia semakin mendekati frekuensi ekspektasi, berarti jarak antara frekuensi observasi dikurangi dengan frekuensi ekspektasi ini akan semakin mendekati 0. Kalau akan semakin mendekati 0, berarti nilai chi-square hitungnya akan semakin kecil di sini. Nah, di sini ya. Kalau dia semakin kecil, berarti dia akan semakin gagal menolak H0. Berarti kalau dia gagal menolak H0, berarti akan semakin menyatakan tidak ada preferensi khusus atau tidak ada perbedaan proporsi antara konsumen yang memilih antara 4 menu tersebut. Jadi gitu ya, kenapa? Di sini semakin kecil nilai chi-square itu semakin gagal menolak H0, berarti tidak ada perbedaan proporsi di sini. Kita lihat di sini, kita hitung nilai chi-square hitungnya. Nah, ini frekuensi observasi ada di soal ya, dari hasil surveinya, hasil sampel surveinya. Nah, sekarang frekuensi ekspektasinya, karena tidak diharapkan itu tidak ada preferensi khusus di sini, berarti 120 tinggal dibagi dengan 4 outcomes ini, yaitu 30. Jadi semuanya 30. Nah, ini kita lihat nih, perbedaan dia dengan yang aktual atau yang diobservasi dengan yang expected. Ini 2, minus 6, 5, 1, minus 1. Nah, ini harus dikuadratin nih. Kenapa kalau nggak dikuadratin? Kalau nggak dikuadratin, kalau kita jumlahkan, ini kan 2 tambah 5, 7. Minus 6, minus 1, minus 7. Berarti 7 minus 7 kan 0 ya. Jadi terkesan tidak ada perbedaan. Padahal mungkin ada perbedaan. Terkesan itu tidak ada perbedaan sama sekali kan. Kan 0 kan jumlah diferensinya. Padahal di sini ada perbedaan. Untuk yang kelompok chicken ada 2, di sini minus 6, ada 5, ada minus 1. Makanya harus dikuadratin di sini. Udah dikuadratin, dibagi dengan frekuensi ekspektasi, dibagi dengan 30, 4 bagi 30, 36 bagi 30, 25 bagi 30, 1 bagi 30. Udah dapat nilainya, lalu dijumlahkan. Dapatlah chi-square hitungnya adalah 2,2. Nah, chi-square hitungnya 2,2, lalu critical value-nya ada 7,815. Berarti dia berada di area gagal menolak H0. Berarti keputusan kita adalah gagal menolak H0. Apa interpretasinya? Berarti interpretasi hasilnya kalau gagal menolak H0, kita baca H0-nya, yaitu proporsi pemilihan menu adalah sama. Tidak cukup bukti yang menyatakan ada perbedaan proporsi pemilihan menu.
Oke, jadi untuk uji hipotesis itu aja yang kita bahas. Ada uji Z, uji T untuk uji parametrik, kemudian uji chi-square untuk uji non parametrik. Nah, nanti di minggu depan kita mulai akan membahas itu untuk yang asosiatif, korelasi dan regresi, kemudian membahas komparatif yang uji 2 sampel atau lebih dari 2 sampel. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, silakan boleh hubungin saya, Japri, atau di grup juga boleh. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.